Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual seperti ini, dan ini sudah sangat bersyukur sekali ya, kita bisa bertatap maya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Terus jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kegiatan kamu apa saja? Saya sibuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, Bu, dan membantu orang tua. Alhamdulillah. Masya Allah ya, kesibukan kamu sangat positif. Alhamdulillah, Mengerjakan Bu. tugas, iya juga membantu orang tua di rumah ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bu. Nah, eh, jadi pada kesempatan kali ini ya nak, kita akan melakukan konseling individu seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Bu. Iya, Bu. Ya, nah, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Oke, baik, aku akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan dulu ya di dalam kelas dulu, konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk membantu siswanya menyelesaikan masalah. Sekarang Ibu sebagai guru bimbingan konseling, kamu sebagai siswanya uh, akan melakukan proses konseling ini. Oke? Oke. Saya takut, Bu, nanti permasalahan saya tahu oleh orang lain. Oh, seperti itu. Kamu harus percaya sama Bu Rina. Karena apa? Karena Ibu akan merahasiakan permasalahan kamu. Ya. Nah, di dalam konseling ini ataupun dalam layanan bimbingan konseling ini, di situ ada azas-azasnya, yaitu untuk mengatur jalannya proses layanan bimbingan konseling ini supaya berjalan dengan lancar. Nah, ada azas-azasnya. Yang pertama ada azas kerahasiaan, ada azas kesukarelaan, ada azas keterbukaan. Nah, pada azas kerahasiaan ini, di sini semua permasalahan yang kamu ceritakan, Ibu akan merahasiakannya dengan aman. Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain, kepada pihak lain tentang permasalahan kamu ini, kecuali ada izin dari kamu seperti itu, ataupun kamu sendiri yang memintanya, ya. Nah, Iya, Bu. ini adalah kerahasiaan. Yang kedua ada kerelaan. Nah, di sini menuntut supaya kamu itu dengan sukarela bercerita kepada Ibu tentang seluruh permasalahan kamu, tentang seluruh hal yang menjanggal di pikiran kamu dengan sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun. Yang ketiga ada azas keterbukaan. Nah, di sini kamu dituntut terbuka untuk bercerita, tidak ada yang perlu ditutupi, ya. Kamu bercerita saja, mengalir saja seperti itu. Tidak perlu ada yang ditutupi ataupun yang disembunyikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan kamu dengan cepat dan tepat seperti itu. Baik, Bu. Apakah kamu sudah paham? Sekarang saya sudah paham, Bu. Oke, baiklah. Kita akan melakukan konseling individu ini hingga 40 menit ke depan ya. Iya, Bu. Apakah kamu sudah siap? Saya siap, Bu. Oke. Nah, sekarang silakan kamu mulai menceritakan kepada Bu Rina
hal apa yang menjanggal dalam pikiran kamu? Seperti ini, Bu. Saya merasa teman-teman saya membicarakan saya saat mereka berkumpul-kumpul di pas pelajaran, pas istirahat tiba, sehingga saya tidak mau bergaul dengan mereka, dan saya lebih suka menyendiri di kelas, Bu, daripada bermain dengan teman-teman saya, Bu. Oh, seperti itu. Berarti bisa Ibu simpulkan sementara kamu memilih menyendiri di dalam kelas karena kamu merasa teman-temanmu itu membicarakan tentangmu saat mereka bermain bersama. Seperti itu ya? Iya, Bu. Oke. Apakah dengan menyendiri di dalam kelas kamu memiliki banyak teman? Tidak, Bu. Saya dijauhi teman-teman lain. Bahkan saya tidak punya teman untuk bercerita. Oke. Apakah dengan menyendiri di kelas kamu merasa eh, apa namanya memiliki dengan menyendiri di kelas kamu merasa tidak memiliki teman ya, dan coba kamu perhatikan teman-temanmu. Apakah mereka memiliki banyak teman? Iya, Bu. Mereka memiliki banyak teman. Bahkan mereka punya kelompok untuk bermain. Oke, apakah kamu dengan menyendiri di dalam kelas, kamu tetap merasa bahwa teman-temanmu itu membicarakanmu? Iya, Bu. Saya rasa seperti itu karena saya tidak ada di antara mereka. Apakah kamu sudah pernah menanyakan hal ini kepada salah satu temanmu di dalam kelompok teman sebayamu itu? Belum, Bu. Karena saya yakin mereka membicarakan saya, Bu. Nah, eh, menurut kamu, apakah berpikir bahwa kamu selalu dibicarakan? Menurut kamu gini, apakah pikiran kamu itu yang berpikir bahwa kamu itu dibicarakan oleh teman-temanmu tanpa bukti seperti ini, itu termasuk berprasangka buruk terhadap orang lain nggak? Iya, Bu. Termasuk sudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Oke, kamu sudah bisa mengerti ya. Apakah dengan terus-terusan berpikir seperti itu terhadap teman-temanmu dan menyendiri di kelas, kamu akan memiliki teman untuk bermain ataupun untuk bercerita? Tidak, Bu. Saya tetap menjadi orang yang tidak memiliki teman, dan saya tidak mau terus-menerus seperti ini, Bu. Nah, bagus sekali harapan kamu, Nak. Ibu sangat senang kamu sudah mulai berpikir lebih baik ya dari sebelumnya seperti itu. Iya, Bu. Bagaimana caranya, Bu, supaya saya menghilangkan pemikiran saya yang seperti ini, Bu, dan saya tidak mau lagi menyendiri di kelas, Bu. Oke, ini dari Bu Rina akan menyarankan untuk kamu supaya kamu merubah ya pikiran negatif kamu itu kepada pikiran yang positif. Nah, selama ini kamu berpikir bahwa teman-teman itu membicarakanmu, jadi sekarang kamu harus merubah itu ke positif. Contohnya seperti apa? Nah, mereka bersama-sama sedang menceritakan hal-hal yang baik seperti itu, hal-hal yang lucu seperti itu, sehingga mereka bisa tertawa bersama dan terlihat sangat mengasihkan ya. Mereka sangat senang saat berkumpul bersama. Nah, kamu bisa memulai berpikir positif itu dengan memberikan senyuman kepada mereka saat kamu bertemu mereka ataupun melewati mereka ya. Kamu bisa memulainya dengan memberikan senyuman dan menyapa mereka dengan ramah seperti itu. Selama ini, saya memang selalu berpikiran negatif kepada teman-teman saya, Bu.
Tetapi jika saya berpikiran positif kepada mereka, pasti mereka akan berteman dengan saya, Bu. Iya, tepat sekali keputusan kamu, Nak. Nah, jika kamu mulai berpikir positif terhadap teman-temanmu itu, maka kamu akan dengan mudah menerapkan yang seperti Ibu katakan tadi. Memulai senyuman dulu, senyumi mereka dan menyapa mereka sehingga hubungan kalian itu jadi lebih rileks dan kamu akan mudah bergabung dengan kelompok teman sebayamu. Nah, cara yang kedua, coba kamu amati teman kamu di antara teman-temanmu ya, yang paling sangat kamu sukai. Nah, kamu cermati bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia mudah bergabung dengan kelompok teman-teman sebayamu lainnya. Baik, Bu. Sekarang saya akan membiasakan berpikiran positif terhadap teman-teman saya, Bu. Dan memperhatikan cara bergaul Widi sebagai teman yang baik. Masya Allah, sudah bagus sekali nah pemikiran kamu. Sekarang, teman yang kamu sukai itu, dia adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja ya. Baik itu dengan guru, baik itu dengan teman-teman sekelas, baik itu teman-teman kelas lainnya, seperti itu. Dan kamu harus memperhatikan cara bergaul dia. Oke? Nah, dia itu adalah orang yang sangat mudah senyum. Mungkin itu adalah awal yang baik seperti itu untuk kita memulai bergaul. Dan mendengarkan dengan baik saat teman lain bercerita. Nah, dia juga selalu membiasakan bertutur kata dengan sopan saat bergaul dengan kelompok teman sebaya lainnya, seperti itu. Iya, Bu. Dia sangat mudah bergaul dengan orang lain dan dia disenangi oleh teman-teman lainnya. Kamu juga bisa seperti itu loh, Nak. Jika kamu menerapkan yang sudah kita sepakati ya, yang sudah kita bicarakan tadi. Walaupun dia seorang yang mudah bergaul, kamu juga harus selektif saat mencermati cara-cara bergaulnya. Supaya apa? Supaya kamu menerapkan cara-cara bergaulnya itu, kamu terhindar dari masalah lainnya, seperti itu. Baik, Bu. Saya akan melakukan seperti yang Ibu sarankan. Oke, nah sebelum kita simpulkan ya, Ibu ingin kamu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik video motivasi yang akan Ibu tampilkan ini, ya Nak? Iya, Bu. Dengan senang hati saya akan memperhatikannya, Bu. Oke, ini besar ya. Sudah tampil? Sudah tampil belum? Belum, Bu. Sudah? Sudah. Hai introvert, setelah kita tahu bahaya dari berpikir berlebihan atau overthinking, perlu untuk kita memperbaiki cara berpikir yang mungkin telah mengganggu aktivitas kita selama ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam, penting untuk kita mengetahui jika kita jenis gelas yang setengah kosong atau setengah penuh, karena ini mempengaruhi cara kita menerima masukan, kritik, dan saran dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Setiap kita mungkin individu yang berpikir berlebihan, apalagi jika Anda seorang introvert yang sensitif. Jadi, kita tidak perlu berusaha untuk membuang pikiran berlebihan, karena semakin kita mencoba menghilangkan pikiran yang tersebut, maka semakin dekat pikiran itu ada dalam pikiran kita. Seperti sikap rajin yang Suaranya jelas, Nak. bisa bahaya jika disalahgunakan. Seperti semua orang rajin, tidak ada yang malas. Tapi kenapa ada yang malas? Karena mereka rajin bermalas-malasan. Overthinking terdengar buruk, namun bisa baik hasilnya jika digunakan dengan benar. Bagaimana jika kita gunakan pikiran berlebihan kita untuk berpikir hal-hal positif, ide-ide liar, orang-orang yang menghargai kita, dan beberapa nikmat yang telah kita abaikan selama ini. Jika Anda merasa disalahpahami, merasa tidak dihargai, mungkin Anda telah mengembangkan pikiran negatif.
Ini buruk karena saat Anda overthinking, maka pikiran negatif itu yang terus terputar pada pikiran Anda. Anda tidak bisa melihat hal baik dari seseorang karena pikiran negatif membantu Anda menghina, membenci, menghakimi seseorang. Semakin Anda membenci sesuatu itu akan membekas di kepala Anda sampai kapanpun sebelum Anda memaafkan sesuatu itu. Video ini tidak memberikan cara untuk menghilangkan overthinking. Ini adalah video cara berpikir positif. Berpikir positif bukanlah keajaiban dan itu tidak akan membuat semua masalah kita hilang. Tapi apapun yang akan dilakukan dengan berpikir positif dapat membantu masalah tampak lebih mudah dikelola dan membantu Anda mendekati kesulitan dengan cara yang lebih positif dan produktif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda melatih otak Anda cara berpikir positif. Yang pertama, berlatihlah untuk berterima kasih. Seperti yang kita tahu, berterima kasih terbukti mengurangi stres, meningkatkan harga diri, dan memperkuat mental di masa-masa sulit. Kita sering lupa dengan apa yang telah kita terima, sampai kita lupa berterima kasih pada Tuhan dengan udara yang kita hirup, mata yang masih bisa melihat, tangan yang dapat membuat hal-hal hebat, telinga yang masih bisa mendengar orang-orang yang kita cintai, dan nikmat lainnya yang kita abaikan selama ini. Berterima kasih juga pada diri Anda sendiri yang telah bekerja keras untuk hal apapun yang Anda lakukan dan pada orang-orang yang telah bersama Anda dan membantu Anda. Dan cobalah untuk mengucapkan terima kasih Anda setidaknya sekali dalam sehari. Yang kedua, fokus pada hal-hal baik. Kita sering marah pada apapun yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, dan ketika Anda marah pada apapun yang Anda usahakan, maka pikiran Anda selalu dapat menemukan kesalahan dari setiap masalah yang berujung pada emosi yang tak terkendalikan. Ini juga terjadi ketika seseorang mendapatkan rencana yang telah disepakati jauh-jauh hari, atau Anda terjebak pada macet perjalanan ke kantor. Terdengar menyebalkan, tapi Anda perlu memfokuskan diri pada hal-hal baik. Coba fokuskan diri pada bagaimana hal ini dapat memberi waktu untuk mengikuti aktivitas yang Anda sukai, atau mendengarkan radio mobil sambil baca Buat jurnal. Menuliskan hal-hal yang Anda syukuri dapat meningkatkan optimisme dan rasa kesejahteraan. Mungkin ini karena saat kita menulis terjadi proses di mana pikiran kita mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah kita lalui sepanjang hari. Jadi usahakan untuk menulis hal baik pada buku jurnal rasa terima kasih tiap hari sebelum tidur. Atau menceritakan hal yang Anda syukuri pada hari-hari Anda mengalami kesulitan. Yang keempat, buka diri Anda untuk humor. Penelitian telah menemukan bahwa tertawa menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Ini juga meningkatkan reaksi sosial dan meningkatkan harga diri. Terbuka untuk humor dalam semua situasi, terutama saat sulit, dan biarkan diri Anda tertawa. Ini secara langsung meringankan suasana hati Anda dan membuat segala sesuatu tampak sedikit kurang sulit. Tapi untuk tertawa di saat-saat sulit itu tidak mudah. Kebanyakan dari kita dikendalikan oleh amarah. Tapi ayolah, berpura-pura atau memaksa diri Anda untuk tertawa juga dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan stres. Yang kelima, habiskan waktu dengan orang-orang positif. Ini adalah poin paling penting dari pembahasan ini. Jika kita berteman dengan pedagang parfum, setidaknya kita juga lebih harum kan? Negativitas dan kepositifan terbukti menular. Jadi pertimbangkan orang-orang yang ada bersama Anda untuk menghabiskan waktu dengannya. Berada di dekat orang-orang positif telah terbukti meningkatkan harga diri dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang dengan suasana hati yang buruk dapat menjatuhkan hampir semua orang di sebuah ruangan? Dan orang yang positif juga memiliki efek sebaliknya pada orang lain. Jadi diri Anda dengan orang-orang yang akan mengangkat Anda dan membantu Anda melihat sisi baik kehidupan. Yang keenam, praktekkan self-talk yang positif. Kita adalah hakim untuk seluruh anggota tubuh kita. Sering kan kita mengkritik tangan yang kurang terampil melakukan sesuatu, mulut yang salah pengucapan di ruang rapat, otak yang tiba-tiba kehilangan kalimat penting. Kita cenderung menjadi yang tersulit pada diri kita sendiri dan menjadi kritikus terburuk untuk diri kita sendiri. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan Anda membentuk opini negatif tentang diri Anda yang mungkin sulit untuk dihilangkan. Untuk menghentikan ini, Anda harus memperhatikan suara di kepala Anda dan merespon dengan pesan positif seperti tidak apa-apa, nanti kita coba lagi,
Ayo semangat, kita pasti bisa. Dirimu juga ingin dengar kalimat-kalimat seperti itu. Jika bukan kamu, siapa yang peduli dengan dirimu sendiri? Bicara dengan diri sendiri itu penting, tapi sesuatu yang positif. Coba setiap bangun pagi, Anda bercermin, tegakkan badan Anda, senyum lebar, dan katakan saya bisa, atau saya bahagia, atau kata lain yang positif. Ulangi ini 21 hari, maka Anda akan merasakan hal-hal yang hebat dalam hidup Anda. Berpikir positif bukan tentang mengubur setiap pikiran atau emosi negatif yang Anda miliki, tapi berpikir positif dapat memotivasi kita untuk maju terus dan membuat perubahan positif. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kamu terapkan agar kamu dapat berpikir positif. Like jika kamu suka dengan video ini dan dislike saja jika kamu tidak suka. Share jika kamu pikir video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam. Oke, baiklah. Setelah kita melakukan setelah kita memperhatikan video tadi ya, mudah-mudahan itu adalah tips yang akan memudahkan kita untuk selalu berpikir positif setiap harinya ya. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kamu untuk mempraktekkan bagaimana jika kita melewati teman-teman sebaya kita seperti itu. Ibu akan mempraktekkannya terlebih dahulu ya. Misalnya Ibu adalah teman yang paling kamu sukai itu, yaitu Widi ya. Nah, Ibu akan mempraktekkan bagaimana Ibu bertemu dengan teman-teman kalian lainnya dan bergabung bersama mereka. Ya, nanti kamu bisa mempraktikannya kembali. Oke, mulai ya. Assalamualaikum teman-teman. Iya, bolehkah saya bergabung dengan kalian? Terima kasih, saya sangat senang kalian mau menerima saya. Nah, oke, seperti itu ya. Kita boleh mulai seperti itu untuk kita bisa bergabung dengan teman-teman kita. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkannya. Ibu akan menjadi kelompok teman-temanmu, ya. Kamu yang akan mempraktikkannya saat kamu melewati sekelompok teman-teman kamu itu. Silakan, mulai. Halo teman-teman. Halo. Apakah saya boleh bergabung dengan kalian? Iya, tentu saja. Kami sangat senang jika kamu mau bergabung dengan kami. Kita bisa bercerita bersama dan bisa tertawa bersama, ya kan? Saya sangat senang bisa bergabung dengan kalian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, itu adalah cara kita memulai, ya nak, mulai supaya kita bisa bergabung dengan teman-teman lainnya. Nah, oke, semoga dengan video tadi, ya kan, dengan praktik tadi, ya kan, kita bisa diterima oleh yang lain. Semoga kamu bisa lebih semangat, oke? Dan yakinlah kamu itu pasti bisa. Kamu pasti bisa memiliki dan bergabung dengan teman-teman lainnya. Baiklah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, Ibu akan kemukakan ya bahwa kamu memiliki pemikiran negatif. Awalnya ya, kamu adalah memiliki pemikiran negatif terhadap teman-teman sebayamu. Kamu tidak ingin bergaul bersama mereka dikarenakan pikiran negatif kamu tadi dan lebih memilih menyendiri di kelas. Setelah kita melakukan proses konseling ini, kamu mendapatkan solusi-solusinya seperti itu ya. Yang pertama, kamu harus berusaha membiasakan
pikiran positif ya nak, dan mulailah bergabung dengan kelompok teman-teman sebaya kamu yang lainnya dengan cara kamu memilih meniru cara bergaul, yaitu teman kamu si Widi sebagai teman yang kamu sukai. Oke, Ibu rasa itu kesimpulannya dari Ibu. Ibu ingin kamu menyampaikan apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya dari hal-hal yang udah Ibu sampaikan tadi. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, silakan. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu diterima oleh teman lainnya? Saya akan berusaha untuk bisa berbicara kepada mereka dan lebih dekat duduk dengan mereka. Iya, oke lah. Baik, Ibu rasa cukup itu dulu ya pertemuan virtual kita hari ini ya nak. Nah, kamu bisa melanjutkan kegiatan yang lain juga ya setelah ini. Ibu juga akan menunggu perkembangan dari kamu. Ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, nak. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu setelah konseling ini? Apakah kamu senang? Saya sangat senang dan merasa lega bisa berbagi cerita dengan Ibu. Alhamdulillah. Nah, Ibu juga sangat senang sekali ya bisa berbicara dengan kamu, nak, dan bisa berbagi dengan kamu seperti itu ya. Nah, apakah pembicaraan kita ini bermanfaat nggak untuk kamu? Iya Bu, sangat bermanfaat untuk saya dan beban pikiran saya juga berkurang Bu. Alhamdulillah. Bu Rina sangat senang mendengarnya ya nak. Nanti Bu Rina akan mengirimkan link ya ke kamu. Nanti kamu isi formnya terkait evaluasi hasil dari konseling kita hari ini seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Dan saya akan memberi kabar kepada Ibu. Terima kasih. Oke nak, sama-sama nak. Nah, jika kalian ataupun kamu dan teman-teman lainnya itu ada yang ingin dibicarakan atau mungkin sekedar curhat ya sama Ibu, kalian bisa menghubungi Ibu terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah kita bisa akhiri ya konseling kita hari ini. Ibu sangat senang bertemu dengan kamu. Terima kasih juga. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.